Di situ saya diajarkan adalah bahwa kita hanya sebatas diberikan kuasa untuk dan atas nama klien. Itu yang menjadi roh daripada advokat. Roh advokat itu di surat kuasa. Apa yang dalam kuasa kamu jalankan baik-baik. Apapun produk hukum yang kamu keluarkan, ya harus dengan sepengetahuan klien dan persetujuan dari klien. Tidak boleh kamu keluar produk hukum apapun juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien. Itu adalah satu ilmu dan mandat ya yang saya emban sampai sekarang, gitu sih. Nah, dengan bergulirnya kasus ini, akhirnya saya menyampaikan dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp saya coret ya nama-namanya segala macam, saya nggak perlu cantumkan karena itu nyangkut pribadi masing-masing. Akan tapi saya cuma hanya menunjukkan untuk mengetahui bahwa sebelum saya menyampaikan apapun event surat itu selalu saya sampaikan persetujuan dan sepengetahuan dari klien. Jadi selanjutnya saya sudah sampaikan sedemikian rupa di part 1, part 2 kayak gitu ya. Saya sudah sampaikan sedemikian rupa, dan pada hari H-nya juga sebelum acara itu saya komunikasi sama Novi, saya berikan satu penjelasan ulang lagi. Akan tapi ini yang menjadi saya akhirnya tetap terkejut juga ya, terkejut. Tiba-tiba akhirnya mengambil sikap. Pada saat itu dalam diskusi Farhad fine-fine aja sebetulnya. Tadinya dia nggak mau, berbagai macam alasan dan tidak setuju terkait ada satu pasal yang menyatakan bahwa dia pokoknya Kemensos itu saya nggak mau tahu karena kan penawaran di Gedung Juang cuma 2 aja proposalnya. Akan tapi kita berkukuh, Bang, ya nggak bisa, yayasan udah dikena tegur, pembinaan dan lain sebagainya, kita harus satukan, kita harus akomodir. Sebelum itu ada draft yang memang menyantumkan masalah donatur, saya cantumkan tapi memang di take down ya. Udah lanjut, akhirnya situasi memanas pada saat ada teleponnya Bang Densu, ya kan. Farhad mungkin yang nggak tahu ya, tentunya kan Bang Farhad juga punya urusan pribadi juga dengan Bang Densu kan. Ya mungkin dia merasa agak nggak nyaman, tapi apapun juga klausul Bang Densu sebagai pihak dalam kesepakatan bersama tersebut ya di akomodir. Oke. Nah selanjutnya kita itu di round table, di meja bundar, udah gitu di meja panjang. Bang Farhad itu menyampaikan ini narasinya. Selanjutnya akhirnya tiba-tiba Novi menyatakan saya tidak setuju. Yang merahnya itu sebetulnya pada saat terakhir ya, ketika saya kirimkan surat ya untuk memfollow up apa yang saya sampaikan. Jadi orang bilang itu deadlock lah macam pertemuan di Gedung Juang kan, itu katanya deadlock. Sebetulnya nggak deadlock kan, kita pada saat terakhir kan kita sampaikan mekanisme pengelolaan dana donasi. Mungkin kalian bisa lihat lah rekamannya. Kita sampaikan agar supaya menjadi satu bahan pertimbangan. Kenapa? Karena yang datang kan cuma 2 jubir, ya kan? Yang datang juga 2 jubir dan 1 orang lawyer, kuasa hukumnya Agus, yang notabene tentu tidak bisa mengambil satu sikap, kan begitu. Nah, makanya saya pun juga itu membuat satu surat itu karena ada rekan-rekan dari rekan-rekan advokat yang support Novi itu menyampaikan ke Gary dan meneruskan pesannya ke saya. Jadi saya selama ini tidak masuk ke grup WhatsApp teman-teman advokat pendukung Novi ya, sehingga pesan itu tuh apa yang menjadi pembicaraan, opini dan sebagainya itu kan dibicarakan di grup WhatsApp yang saya tidak ada di situ. Nah, disampaikan tolong menindaklanjuti pertemuan di Gedung Juang. Tolonglah Bang Brian tuh kirimkan untuk terakhir kalinya surat konfirmasi ke Farhad, maunya kayak gimana, seperti itu. Ini perlu dicatat Kang Faktual.
ya kan, bahwa itu karena desakan juga. Akhirnya saya berpikir, oke lah, hari Selasa itu ya, oke saya akan kirim surat untuk mengkonfirmasi bagaimana sikapnya Bang Farhat dalam hal ini. Hari Selasa juga saya kirimkan surat. Siangnya itu saya by kurir ya, saya sampaikan lewat kurir kantor saya. Siangnya Gary itu di WA sama Bang Farhat, minta nomor telepon saya. Ya. Selanjutnya Bang Farhat akhirnya memperkenalkan diri dia dan lain sebagainya, izin telepon. Udah, akhirnya telepon. Di telepon itu disampaikan, Bang Brian, Mas Brian, dia bilang, loh kok ini kok mekanisme yang diajukan kok seperti ini. Kalau seperti ini saya setuju, nggak ada masalah saya untuk itu. Sepertinya Anda mempunyai itikat baik untuk terkait dengan pengelolaan dana donasi, dan saya juga nggak keberatan bahwa dana donasi itu dikelola aja di yayasan daripada pihak ketiga mau ngapain. Dia sampaikan seperti itu. Kan kayak saya juga udah tahu, Yayasan Novi pasti akan Yayasan Novi yang bertanggung jawab, dia nggak akan menyelewengkan, ya kan? Seperti itu. Jadi ya udah, bagaimana kalau kita bertemu hari Jumat, kita ajakan pertemuan. Sekarang saya jadi tuan rumah, saya undang kalian ya, nanti biar kalian tidak keluar biaya. Oh silakan, saya bilang hari Jumat itu diwacanakan nama Bang Farhat. Selanjutnya dia sampaikan tuh hari Rabu ya atau Kamis, Jumat nggak bisa. Terus gimana hari Sabtu? Sabtu pun nggak bisa karena Bang Krisna Murti itu baru pulang dari luar negeri. Saya bilang, terus dia minta hari Minggu. Saya nggak bisa, hari Minggu kan waktu keluarga, saya ada acara kan. Akhirnya disepakati hari Selasa. Nah, hari Selasa itu akhirnya kita bertemu. Tapi sebelum hari Selasa, itu kata hari Selasanya atau Rabunya, ada 2 kali, Selasa dan Jumat, yayasan diundang oleh Kemensos dan Dinas Sosial Kabupaten. Diundang, dikasih pembinaan dan lain sebagainya lah. Waktu itu saya nggak hadir karena waktu itu Selasa pun saya juga lagi kurang enak badan. Sudah lebih lanjut, akhirnya pada hari Jumat kalau nggak salah, Bang Farhat WA saya, tolong buatkan draft lah. Yang penting draftnya sesuai dengan penawaran kalian, dengan mekanisme. Tapi saya koordinasi dong sama internal, sama Gary, sama Novi lah macam. Om, ini nggak bisa Om. Ini kita udah ditegur nih sama Kemensos. Gini. Oh ya udah oke. Berarti kalau gitu untuk terkait dengan draft kesepakatan bersama, saya harus mencantumkan klausul Kemensos. Begitu. Kemensos harus ada. Akhirnya saya bikin satu draft sedemikian rupa. Tadi ada satu poin lagi terkait dengan donatur, tapi itu di take down. Karena saya ingin mengakomodir di draft kesepakatan bersama itu terkait dengan adanya para donatur, aspirasi para donatur. Tapi salah pendapat dari Gary, sebaiknya itu dilepas saja karena nanti takutnya lebih menimbulkan konflik. Ya udah nggak ada masalah, saya bilang. Akhirnya saya sampaikan draftnya ke si Bang Farhat. Bang Farhat telepon saya, loh kok ini nggak sesuai sama usulan mekanisme yang Anda ajukan? Kan usulnya cuma 2 saja, dia bilang. Ya kan? Dana donasi itu disimpan di yayasan, dikelola di yayasan untuk pengobatan Agus, habis itu dikelola kalau misalnya ada kebutuhan lain nantinya untuk penunjang kehidupan. Kok ini ada Kemensos? Saya nggak mau lah kayak gini, segala macam. Oh nggak bisa Bang, saya bilang. Kita diskusi keras waktu itu sama Bang Farhat. Nggak bisa Bang, kita udah ditegur sama Kemensos ini. Apapun namanya, kita wajib setidaknya kita mendapatkan persetujuan dari Kemensos. Kita duduk bersama sama Kemensos. Wah, diskusi keras lah. Pas hari Selasanya pun demikian. Bang, tolong itu dicabut Kemensos. Gua keberatan kayak gitu. Kan kita nggak tahu nanti Kemensos akan memutuskan apa. Nggak bisa Bang, kita udah ditegur. Kita sudah dikasih pembinaan Kemensos. Kita harus cantumkan itu Bang. Kita harus cantumkan itu klaus. Usul kita nggak bisa. Kita nggak deal, kita nggak mungkin mau tanda tangan, ya kan? Nah, akhirnya pada hari itu Bang Farhat menerima tanpa syarat klausul tersebut, di mana
nanti untuk pengobatan terlebih dahulu, dan selanjutnya kita bersama-sama ke Kemensos meminta petunjuk dan pendapat, atau mungkin Kemensos mengeluarkan surat keputusan untuk itu diterima sama Bang Farhat. Saya melihatnya, oh yaudah oke, saya dalam hati, oh Bang Farhat mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kemanusiaan dan pengobatan Agus. Oke, yang untuk hal lain kita bisa diskusikan. Nah, selanjutnya Kang Faktual, apa yang terjadi, Kang Faktual bisa lihat sendiri. Ada juga beberapa pendapat, masukan, telepon masuk dan lain sebagainya. Pendapat ini, pendapat itu segala macam. Cuma saya sampaikan, kita utamakan nilai kemanusiaan, hati nurani. Mau ini dana donasi, tujuannya apa sih? Kita kembali terlebih dahulu di situ deh. Itu aja Kang Faktual. Itu adalah panggilan jiwa saya, ya, bahwa masalah kemanusiaan ini itu yang hal utama terlebih dahulu. Untuk urusan lain ya, untuk pengobatan ya khususnya. Untuk hal lainnya ya udah kita serahkan kepada Kemensos saja. Ya. Nanti mau menanggapinya seperti apa, akhirnya nanti diputuskan. Agus bukan penerima manfaat lain. Bukan merupakan penerima manfaat, ada penerima manfaat lain yang membutuhkan. Ya sudah, bagaimana? Dan itu sudah disamakan oleh Bang Farhat. Ya udah, apabila nanti dan pertemuan ya, apabila nanti Allah berkehendak lain bukan rezeki Agus, ya sudah. Itu sudah disikapi pada saat itu. Jadi saya melihat bahwa kita udah punya satu visi yang sama, ya kan, untuk tujuan kemanusiaan. Nah, akan tapi yang terjadi demikian, saya nggak bisa buka ya. Bang, saya Kang Faktual. tanya Bang, boleh ya, host? Oh ya. Saya hanya ingin meluruskan saja Bang Brian. Apakah betul Bang Brian om kandungnya Novi? Dijawab aja Bang, yang jujur aja Bang. Saya pengen tahu yang jujur aja Bang, biar semua dengerin dulu, jangan ketik-ketik mulu ya, tolong. Silakan Bang. Harus terbuka di sini Bang. Saya ini pengacara yang lurus-lurus saja Bang. Jangan sampai orang yang sama kita juga tahu. Ya makanya tolong jawab aja Bang, nggak apa-apa, tolong. Jawab aja Bang. Kita apa nggak lebih baik kita ngopi darat aja, kasih lah Kang Faktual? Bukan gitu Bang, yang beredar Bang, yang beredar di Komal Bang Brian ini katanya om kandungnya. Jadi kita mau luruskan aja, nggak ada niat lain Bang. Yang lurus saja Bang, gitu. agar jelas di sini. Silakan Bang. Oh, kenapa kita nggak ngopi bareng? Pastilah, pasti ngopi bareng. Karena di Komal ini sama Kang Faktual. Ini kan ada kan yang di atas ini kan, di atas kan ada yang nggak pernah kan kita ketemu bareng kan? Kenapa kita nggak ketemu bareng ngobrol? Ya, Jangan di rumah publik. Kalau nanti misalnya kita kesepakatan di kopi kita ngopi sambil ngerokok, ya udah kalau gitu saya aja ngomong saya nggak suka aja. Katanya kok om begitu sama keponakannya. Nah, ini saya luruskan ya teman-teman. Bahwa Bang Brian ini bukan omnya Novi. Novi ini kawannya istrinya Bang Brian. Istrinya Bang Brian adalah teman lama saya dari 2011 di Partai Nasdem. Itu biar clear ya. Bukan om, tidak ada saudara sama sekali. Biar clear teman-teman. Itu satu. Terus yang kedua, mengenai draft yang katanya di pasal 3, pasal 4, whatever itu tentang warisan segala macam, itu bukan bikinannya Brian. Biar clear nih ya. Biar clear semuanya, ini bukan bikinannya Bang Brian. Kenapa saya bilangnya Brian? Karena lebih muda dari saya nih, adik saya soalnya. Ya, jadi bukan bikinannya Brian. Jadi ada di situ yang mencoba memasuki sehingga hal ini menjadi sumir ya. Jadi ada klausul itu bukan ada di draft, tidak ada di draft tersebut yang mengenai kalau uangnya habis, uang pengobatan Agus habis, kemudian yayasan harus mencari lagi, itu nggak ada ya di draft. Kemudian mengenai warisan menjadi hak waris si Bangka, kan saya juga udah biasa bikin begituan. Kalau ada permintaan yang aneh-aneh kan pasti dari sebelah sebenarnya. Kalau saya biasa gitu. Kalau kita kan bikin kan maksud dan tujuan saya mencantumkan klausul tersebut. Karena apa? Karena kreatornya, benar-benar kreatornya itu adalah saya, Kasil.